Halo semuanya, kenalin aku Faiz Akbar Fajiansyah dari program studi Manajemen Keuangan Negara. Pada video kali ini, aku akan jelasin tentang receivable atau piutang. Tunggu apa lagi? Simak yuk. Nah, kenapa sih pada perusahaan dagang kali ini kita belajar mengenai receivable? Karena pada suatu perusahaan tuh biasanya ketika mereka membeli barangnya, dia menggunakan utang, tidak langsung menggunakan cash. Jadi pada perusahaan dagang kali ini kita ada bab khusus mengenai receivable atau piutang. Nah, receivable sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada account receivable atau piutang usaha, yaitu timbul karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Biasanya umurnya jangka pendek. Untuk account receivable ini mungkin banyak dari kalian yang udah pada tahu ya. Nah, yang kedua ada notes receivable atau wesel tagih, yaitu piutang yang didasarkan pada suatu surat promise atau kesanggupan membayar dari debitur. Nah, wesel ini sendiri adalah perjanjian tertulis yang berisi janji dari pihak yang berutang atau debitur untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang memberi utang atau kreditur pada kurun waktu tertentu. Dan yang piutang yang ketiga ada other receivable, yaitu utang-utang lain, piutang yang lain. Ada beberapa yaitu interest receivable atau piutang bunga, tax receivable atau piutang pajak, dan piutang dari kantor dan juga pegawai. Nah, untuk accounting dari receivable sendiri ada 3 saat, yaitu saat timbul, saat pelunasan, dan saat tak tertagih. Nah, yang pertama ada saat timbul. Terjadi ketika penjualan kredit dan juga ketika meminjamkan uang tunai. Nah, untuk jurnalnya sendiri, account receivable pada cash atau sales. Ketika meminjamkan uang tunai, kreditnya ditambahkan cash, sedangkan ketika penjualan kreditnya ditambahkan akun sales. Selanjutnya saat pelunasan. Saat pelunasan jurnalnya sendiri yaitu cash atau other set pada account receivable. Hal ini karena yang memberi utang akan menerima cash atau aset lainnya dan juga menghapuskan piutang pada yang memberikan utang tersebut. Nah, selanjutnya ke saat pelunasan. Untuk jurnalnya sendiri yaitu cash atau other asset pada account receivable. Ini karena yang memberi utang akan menerima cash atau aset lainnya dan menghapuskan piutang pada kreditur yang berutang. Selanjutnya saat pelunasan. Untuk jurnalnya sendiri yaitu cash atau other asset pada account receivable. Nah, pada bab yang kali ini yang akan kita bahas yaitu piutang tak tertagih atau uncollectible atau bad debt account atau doubtful account. Nah, apa sih Bang piutang tak tertagih itu? Piutang tertagih adalah piutang yang ketika yang berhutang tidak dapat melunasi hutang-hutang tersebut sehingga timbullah akun piutang tak tertagih ini. Nah, untuk menghitung uncollectible account ini atau piutang tak tertagih ini ada 2 metode. Yang pertama ada direct write-off method dan juga ada allowance method. Nah, apa sih Bang direct write-off method itu? Direct write-off method itu yaitu metode yang dilakukan dengan menghapuskan akun piutang dari jurnal dan memasukkannya ke dalam akun beban atau expense. Nah, metode ini digunakan ketika perusahaan memastikan bahwa jumlah tertentu piutang tidak dapat ditagih. Sedangkan allowance method atau metode cadangan yaitu dilakukan dengan memperkirakan jumlah piutang tak tertagih
dan mengurangkannya dari laba perusahaan atau aset perusahaan secara bertahap. Nah, metode ini lebih mengutamakan penghapusan piutang jumlah kecil secara bertahap. Nah, yang pertama kita bahas yaitu direct write-off method atau metode penghapusan utang. Yang pertama, dana yang dihapus saat benar-benar tak tertagih. Nah, untuk jurnalnya sendiri yaitu bad debt expense pada account receivable. Kenapa bad debt expense pada account receivable? Bad debt expense sendiri yaitu beban yang kita keluarkan untuk menghapuskan suatu piutang sehingga piutang tersebut hilang. Makanya account receivable ini ditempatkan di kredit dan ada bad debt expense yang ditempatkan di debit. Selain bad debt expense ada juga namanya yaitu uncollectible account expense. Nah, ini bisa kalian gunakan bebas ya mau milih yang mana, karena ini sama aja bad debt expense atau uncollectible account expense. Selanjutnya, direct write-off ini sayangnya tidak sesuai dengan matching konsep. Kenapa sih Bang kok bisa tidak sesuai dengan matching konsep? Karena direct write-off method sendiri baru diproses setelah debitur tidak mampu membayar. Padahal kan matching konsep menyatakan bahwa beban dan pendapatan yang terkait harus diakui pada periode yang sama, sedangkan direct write-off method tidak seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh dari penjurnalan suatu transaksi piutang yang tidak dapat ditagihkan. Untuk transaksinya sendiri yaitu pada 10 Mei diketahui piutang kepada Nyonya A sebesar $420 terbukti tidak dapat ditagih. Nah, untuk jurnalnya sendiri yaitu uncollectible account expense pada account receivable. Kenapa seperti itu? Karena kita mengeluarkan beban untuk piutang 420 ini dari pendapatan kita untuk menghapuskan piutang yang ada sebesar 420 ini juga kan. Sehingga oleh karena itu account receivable-nya ditempatkan di kredit karena sudah terhapuskan oleh uncollectible account expense ini. Dan uncollectible account expense seperti expense lainnya ditempatkan debit karena menambahkan expense ya. Nah, selanjutnya ada ketika piutang yang sudah dihapus ternyata dapat ditagih kembali. Ketika dapat ditagih kembali, maka account receivable-nya akan menambah kembali. Sedangkan yang tadinya ya, yang uncollectible account expense ini ada di debit, kita pindahkan ke kredit. Karena ternyata piutangnya dapat ditagih kembali sehingga kita tidak perlu mengeluarkan expense untuk menghapuskan piutang tersebut. Nah, selanjutnya ada ketika mencatat penerimaan kas atas pelunasan piutang. Kalau untuk yang ini mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu untuk jurnalnya, yaitu cash pada account receivable. Selanjutnya ada allowance method atau metode pencadangan. Berbeda dengan write-off method tadi yang tidak sesuai dengan matching konsep, kalau allowance method ini sesuai dengan matching konsep karena beban dan pendapatan diakui pada periode yang sama. Untuk allowance method, setiap akhir periode dibentuk cadangan untuk piutang tak tertagih yang dinamakan allowance. Nah, ini ada contoh perbedaan jurnal dari direct write-off method dan juga allowance method. Untuk soalnya yang ini. Pada 1 Maret
menghapuskan utang pada perusahaan Ceyok sebesar 3.650. Jika menggunakan direct write off, kita menggunakan bad debt expense pada account receivable karena kita mengeluarkan expense untuk menghapuskan account receivable yang ada. Sedangkan jika menggunakan allowance method, kita menggunakan allowance for the full account atau cadangan untuk akun yang tidak tertagihkan untuk menghapuskan account receivable yang ada. Bedanya seperti itu ya untuk direct write off dan juga allowance. Nah, yang selanjutnya pada 12 April. Misalnya menerima $2.250 sebagai pembayaran sebagian atas utang 5.500 dari Gary Bradshaw. Nah, menghapus sisa yang tidak tertagih. Nah, karena tadi dibayarkan sebesar 2.250, oleh karena itu 2.250 kita catat ke kas pada kas ke debitnya. Sedangkan sisanya sebesar 3.250 kita hilangkan menggunakan bad debt expense jika menggunakan direct write off method. Sedangkan jika menggunakan allowance method, kita hilangkan menggunakan allowance for the full account. Dan selanjutnya account receivable pada kredit, karena account receivable-nya kan sudah menghilang karena sudah dihapuskan oleh bad debt expense ataupun allowance for the full account. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni menerima 3.650 dari Ceyok. Nah, tadinya kan yang Ceyok ini sudah dihapuskan utangnya. Sedangkan pada tanggal 22 Juni ini ternyata Ceyok mampu membayar hutangnya. Oleh karena itu, yang pertama harus kita lakukan adalah mengembalikan utang tersebut terlebih dahulu, baru mencatat pelunasan sebesar 3.650 ini. Nah, untuk mengembalikan piutangnya sendiri, tinggal yang tadi di transaksi pada 1 Maret kita flip account receivable pada bad debt expense ataupun account receivable pada allowance for the full account untuk mengembalikan piutang yang ada dan mengembalikan beban yang kita keluarkan atau cadangan yang kita keluarkan untuk piutang tersebut. Selanjutnya, karena pelunasan dengan cash, untuk jurnalnya sendiri cash pada account receivable, karena untuk yang memberi hutang sendiri mendapatkan cash dan menghapuskan piutang dari Ceyok. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 September menghapus beberapa akun yang tidak tertagih pada beberapa perusahaan ini. Nah, karena ada beberapa perusahaan, kita tinggal jumlahkan aja semuanya dan dicatat pada bad debt expense di debit, ataupun jika menggunakan allowance method, menggunakan allowance for the full account pada debitnya. Sedangkan kreditnya yaitu account receivable pada masing-masing perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember. Nah, di tanggal 31 Desember ini dia memperkirakan utang yang tidak tertagih pada Hobbs Company sebesar 1,25% dari total hutangnya, dan total hutangnya sendiri yaitu $3.400.000. Nah, cara menghitungnya sendiri tinggal 1,25% dikali 3.400.000, didapatlah hasil 42.500. Nah, untuk akunnya sendiri yaitu bad debt expense pada allowance for the full accounts. Kenapa bad debt expense pada allowance for the full accounts? Karena si yang memberi utang ini akan mengeluarkan expense
dan akan menimbulkan cadangan untuk piutang tersebut. Ingat ya, untuk allowance for the full account sendiri akan menambah di kredit dan berkurang di kredit. Sedangkan bad debt expense sendiri seperti expense lainnya, dia akan menambah di debit dan juga berkurang di kredit. Sekian video kali ini. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.